Awal tahun ini kita dikejutkan dengan sebuah kasus pembunuhan yang disertai mutilasi. Kasus ini berawal dari Blitar, dan kenapa kasus ini tuh bisa menggembarkan? Karena kasus ini tuh lumayan kejam ya. Potongan tubuh korban itu ditemukan bercecer di tempat yang jauh jaraknya. Kok bisa? Kok bisa sih pelaku tuh setega ini? Kalau kalian mau tahu jawabannya, langsung aja kita bahas di kronologi. Kendal Ngawi, Jawa Timur menemukan koper merah yang ternyata berisi sesosok jenazah perempuan. Plastik hitam mirip paket. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi ditemukan di pinggir jalan Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Halo semua, welcome back again to my channel. Kalau kalian nanya kenapa aku bikin video gelap-gelapan begini, ya karena aku lagi pengen bikin konsep baru buat channel ini. Aku mau bikin konsep video yang berhubungan dengan suatu kasus yang terjadi di masyarakat, entah itu pembunuhan, skandal, atau mungkin bisa soal teori konspirasi yang belum terpecahkan sampai sekarang. Jadi aku mau bikin kesan videonya itu agak lain dari videoku yang lain. Jadi oke, langsung mulai aja. Kamis 23 Januari 2025, warga desa Dadapan Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur menemukan sebuah koper merah di tempat sampah. Warga menemukan koper itu waktu mau buang sampah di selokan. Terus dia ngelihat koper merah yang terbungkus plastik hitam, dan karena penasaran, terus dia inisiatif lah memeriksa koper tersebut. Dan setelah koper diperiksa, ternyata berisi mayat tanpa kepala dan tanpa sehelai pakaian. Warga langsung melaporkan penemuannya ini ke kepala desa, dan kemudian meneruskan laporan ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya identitas korban itu terungkap sebagai Uswatun Hasanah, seorang wanita berusia 29 tahun. Seorang warga dusun Sidodadi, desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Identitas korban diketahui melalui pencocokan sidik jari serta barang bukti seperti aksesoris dan ciri-ciri fisik korban. Uswatun atau sering dipanggil Ana ini adalah seorang single parents yang bekerja menjadi seorang LC atau ladies company di salah satu tempat karaoke. Ana merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Menurut keluarganya dan rekan kerjanya, Ana ini termasuk anak yang baik dan perhatian pada keluarganya. Selain itu, dia juga terkenal sangat dermawan sama rekan kerjanya di kafe. Yang bikin kasus ini makin besar dan bikin orang tertarik adalah banyaknya lokasi yang mendukung alur kasus ini. Pertama, korban yang kita tahu bernama Ana ini berasal dari Blitar, sementara dia sendiri bekerja menjadi LC di Tulungagung. Kasus ini sendiri muncul ketika koper yang berisi jasadnya ditemukan di Ngawi tanpa kepala dan kaki. Kedua kaki korban ditemukan di Ponorogo, sementara kepalanya ditemukan di Trenggalek. Semakin complicated lagi, fakta mengejutkan adalah lokasi eksekusi korban terjadi di sebuah hotel di Kediri. Terus, lelaki macam apa yang tega melakukan hal seperti ini pada korban? Setelah beberapa hari penyidikan, akhirnya pelaku berhasil ditemukan. Tersangka utama kasus pembunuhan disertai mutilasi ini adalah Rohmat Tri Hartanto alias Antok. Dia berhasil ditangkap pada hari Sabtu 25 Januari di Madiun. Antok membuang bagian tubuh Ana di 3 kabupaten yang berbeda, yaitu Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo, sehingga membuat pencarian semakin rumit. Lalu, apa hubungan antara pelaku dan korban? Ternyata Ana merupakan istri siri dari Antok. Ana sendiri sudah 3 kali menikah. Pernikahan yang pertama sah secara agama dan negara, sementara 2 pernikahan terakhirnya adalah siri. Dan Antok ini adalah suami ketiga dari Ana. Dengan temuan mayat yang tidak utuh di Ngawi, serta bagian tubuh yang ditemukan di Trenggalek dan Ponorogo, pertanyaan mengenai lokasi pembunuhannya sebenarnya menjadi penting. Berdasarkan penyelidikan polisi, insiden ini berawal dari hari Minggu 19 Januari di sebuah hotel di kota Kediri.
Saat itu Antok menyebut Ana dengan janji memberi uang 1 juta rupiah. Tapi situasi menjadi memanas ketika terjadi percekcokan. Dari percekcokan itu Antok mencekik Ana hingga tak bernyawa. Dalam kepanikan, dia pun melakukan mutilasi dengan menggunakan pisau dapur yang dibeli di minimarket terdekat. Kemudian memutilasi korban dan membuangnya di 3 tempat berbeda. Motif dibalik pembunuhan ini diduga berkaitan dengan rasa dendam yang ditimbulkan oleh ucapan menyakitkan dari korban. Ana sering mengolok-olok anak Antok dengan kata-kata kasar yang membuat Antok marah. Selain itu, hubungan mereka juga tidak harmonis. Soalnya Ana itu menuntut Antok untuk segera menceraikan istri sahnya dan kemudian menikahinya secara sah menurut agama dan negara. Karena kasus pembunuhan berencana dan disertai mutilasi ini, Antok kini harus menghadapi ancaman hukuman mati. Dari peristiwa ini, dengan melihat motif dan kondisi mental pelaku, serta bagaimana tindakan kekerasan yang dapat muncul dari hubungan yang tidak sehat, penegakan hukum diharapkan dapat memberi keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Berawal dari kita sendiri, kasus ini awalnya adalah dari perselingkuhan sampai pernikahan siri. Hei laki-laki, apakah kalian tidak merasa cukup dengan satu wanita? Apakah kesetiaan itu begitu mahal? Dengan punya banyak simpanan tidak membuat kalian menjadi gagah bro? No, itu gak gentle. Dan bagi wanita, apapun pekerjaan kalian, aku tidak akan memandang rendah sebuah pekerjaan. Tapi dengan hidup dari dunia malam seperti itu, kalian harus lebih berhati-hati ketika mendapat rayuan manis dari laki-laki. Apalagi laki-laki yang sudah beristri. Karena hanya janji manis dan pelampiasan nafsu yang kalian dapat, bukan cinta kasih yang tulus. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa video berikutnya. Bye.